Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2 yang hebat. Hari ini hari Kamis. Setelah kalian berolahraga pagi, saatnya kita masuk ke pembelajaran tema. Sebelum pembelajaran dimulai, tidak lupa marilah kita semua berdoa agar kita diberi kelancaran, diberi kemudahan dalam belajar. Kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pembelajaran dimulai, pastikan anak-anak sudah segar, sudah mandi, sudah sarapan pagi, sehingga nanti bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, dengan konsentrasi yang baik. Baiklah, untuk materi kita hari ini sampai pada tema 3, tugasku sehari-hari, subtema 1, tugasku sehari-hari di rumah, pembelajaran kedua. Coba perhatikan gambar berikut. Gambar apa ya ini? Ya, permainan bola kasti. Permainan bola kasti. Alat apa saja yang dipakai untuk bermain kasti? Siapa yang sudah pernah bermain kasti? Coba, alat apa saja yang kita gunakan dalam bermain bola kasti? Alat yang dipakai untuk bermain bola kasti adalah tongkat pemukul dan bola kasti. Jadi dalam permainan bola kasti kita menggunakan alat yaitu bola kecil dan tongkat pemukul. Di dalam gerakan kasti, di dalam permainan bola kasti, ada gerakan melempar dan memukul. Untuk gerakan melempar itu merupakan gerakan yang dilakukan berpasangan. Ketika melempar itu dilakukan dengan berpasangan. Ada yang melempar, ada yang menangkap. Di situ dinamakan gerakan berpasangan. Sedangkan gerakan memukul juga dilakukan dengan cara berpasangan, yakni yang satu melempar, yang satu memukul. Yang satu melempar bola, yang satu memukul dengan tongkat pemukul. Dalam bola kasti, gerakan melempar bola dibagi menjadi 3, yaitu lemparan melambung, lemparan mendatar, dan lemparan menyusur tanah. Kita lihat gambarnya. Yang pertama, lemparan melambung. Lemparan melambung itu bola diarahkan atau dilempar ke arah atas. Dilempar ke atas. Sedangkan lemparan mendatar itu dilemparkan tangan sejajar dengan dada lalu didorongkan ke depan. Itu yang dinamakan lemparan mendatar. Sedangkan lemparan menyusur tanah adalah melempar ke arah bawah atau ke arah tanah. Harus bisa membedakan ya. Bisa dipraktekkan di rumah. Kamu dan teman-teman memiliki letak rumah yang berbeda-beda. Rumah Siti terletak antara rumah Dayu dan rumah Adi. Nah, kita lihat di sini rumah Siti itu terletak di antara rumah Adi dan rumah Ayu. Di depan rumah Siti adalah musola. Rumah Siti di Jalan Ki Hajar Dewantara. Nah, dalam membaca peta,
kita harus mengetahui dulu letak kanan dan kiri dari peta tersebut. Sekarang sebagai contoh, rumah yang ada di baris atas atau utara itu arah kanannya dan kirinya bisa dilihat ya di situ. Nah, sedangkan rumah yang di baris bawah itu berlawanan kebalikan. Jika yang di atas tadi kanan, berarti yang di bawahnya adalah kiri. Karena seperti kita berhadapan dengan teman kita, maka tangan sebelah kanan kita pasti sejajar dengan tangan kiri teman kita yang berhadapan dengan kita. Nah, seperti itu, jadi berlawanan. Ketika kita sudah bisa membaca peta, maka kita akan bisa menjawab pertanyaan atau menentukan letak dari sebuah peta. Nah, di sini ada 10 pertanyaan, coba kita kerjakan bersama-sama. Nomor 1, di samping kanan rumah Ayu adalah, kita cari rumah Ayu. Nah, di samping kanan rumah Ayu adalah rumah Siti. Di samping kiri musola adalah rumah musola. Terus sebelah kirinya itu ada rumah Bayu. Di samping kiri rumah Siti adalah samping kiri rumah Siti ada rumah Ayu. Di samping kanan rumah Adi adalah rumah Budi. Di depan rumah Bayu adalah rumah Adi. Nah, di depan posyandu adalah rumah Budi. Di samping kanan toko adalah pos kamling. Di depan rumah Rama ada pos kamling. Di depan toko ada rumah Ayu. Sedangkan di samping kiri rumah Adi adalah rumah Siti. Permainan kasti sudah selesai. Teman-teman Siti pulang ke rumah masing-masing. Hari sudah malam. Siti dan Ali belajar bersama. Siti berkumpul bersama keluarga. Siti sering membantu ibu di rumah. Siti juga membantu Ali belajar. Siti tinggal bersama ayah, ibu, dan Ali. Ali adalah adik Siti. Apa tugas Siti terhadap adik di rumah? Apa tugas Siti terhadap orang tua di rumah? Nah, tugas Siti terhadap adik ketika di rumah apa contohnya? Mengajak bermain, menjaga adik, menyuap makanan, mendampingi atau menemani bermain. Nah, itu tugas Siti sebagai kakak terhadap adiknya. Sedangkan tugas Siti terhadap orang tua di rumah adalah ketika di rumah terhadap orang tua ya Siti harus membantu orang tua, menghormati orang tua, meringankan beban orang tua dengan membantu membersihkan rumah atau membantu mencuci piring dan lain-lain. Ayah dan adik Siti berjenis kelamin laki-laki, sedangkan ibu dan Siti berjenis kelamin perempuan. Nah, jenis kelamin itu ada laki-laki dan ada perempuan. Coba di rumah kalian ada berapa laki-laki dan ada berapa perempuan. Nanti bisa dihitung sendiri ya. Bagaimana sikapmu terhadap anggota keluarga yang berlainan jenis kelamin? Nah, kita harus selalu saling menghormati. Tidak boleh menyentuh bagian-bagian tubuh yang tidak boleh disentuh seperti yang sudah dipelajari dulu ketika kelas 1. Jadi, ada bagian tubuh-tubuh tertentu yang tidak boleh disentuh atau bersentuhan dengan kita. Kita akan belajar tugas dari masing-masing anggota keluarga. Nah, jadi setiap anggota keluarga itu memiliki tugas dan peran masing-masing di rumah. Ayah
berjenis kelamin laki-laki. Tugasnya mencari nafkah, melindungi keluarga, memberi rasa aman dalam keluarga, mendidik anak, mencuci motor. Ibu berjenis kelamin perempuan. Tugasnya menyiapkan makanan untuk semua anggota keluarga, mengatur keuangan dalam keluarga, mendidik anak, menyayangi semua anggota keluarga. Sedangkan anak di sini ada anak laki-laki dan ada anak perempuan. Anak laki-laki tugasnya belajar dengan baik, mematuhi orang tua, menghormati orang tua, membantu ayah mencuci motor atau mobil, membantu keluarga saat kegiatan kerja bakti. Sedangkan anak perempuan di sini tugasnya belajar dengan baik, mematuhi orang tua, menghormati orang tua, membantu ibu memasak, membantu ibu membersihkan rumah, misalkan menyapu, mengepel atau menyapu halaman. Nah, atau mencuci piring. Nah, itulah tugas dari masing-masing anggota keluarga di rumah Siti. Demikianlah pembelajaran hari ini. Untuk tugasnya kalian buat tugas anggota keluarga kalian di rumah masing-masing. Jadi kalian tuliskan tugas dan jenis kelamin dari anggota keluargamu seperti contoh keluarga Siti. Jadi misalkan di rumah ada ayah, ibu, dan adik, atau bahkan ada kakek nenek, kita tulis jenis kelaminnya apa, tugas di rumahnya apa. Ya, nanti bisa dibuat kolom atau ditulis langsung juga tidak apa-apa. Nah, terima kasih atas perhatian anak-anak semuanya. Jangan lupa belajar, tetap jaga semangat kalian, jaga kebersihan, jaga kesehatan tubuh dengan makan makanan yang bergizi, berbanyak cuci tangan, jika keluar rumah selalu gunakan masker. Hindari kerumunan dan tetap di rumah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.